Lalu tentang anak kinestetik, bagaimana anak ini tetap bisa berprestasi karena anak ini tidak betah duduk belajar. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Jarot bahwa gaya belajarnya karena memang kinestetik ya. Mungkin nanti Pak Jarot bisa agak menyentil sedikit juga, tapi tadi sudah dijelaskan juga ya bagaimana anak yang kinestetik kita tetap harus membuat pelajarannya menyesuaikan kondisi anak. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara saya agar anak saya ini rajin menulis? Karena harus dipaksa dulu. Apabila dia menulis, dia bosan. Ya, saya ibunya mengajari menulis, dia akan bilang, no, salah mah. Kemampuan berbicaranya pun masih agak terlambat. Sehingga ada beberapa kata yang masih belum jelas. Mungkin ini kasusnya speech delay begitu ya, atau ada apa namanya kasus-kasus khusus begitu. Silakan Pak Jarot mungkin bisa menanggapi. Ya, ini bisa saya rangkum sekaligus, walaupun tadi yang soal kinestetik, tapi saya bisa pertajam. Ini dua tak pertanyaan ini berkumpul jadi satu pada anak saya nomor 2. Adik ipar saya itu 4 tahun baru bicara. Nah, anak saya nomor 2 itu wajahnya persis kayak istri saya, kayak adik ipar saya. Nah, jadi dia nggak banyak ngomong. Waktu anak saya kelas 1 SD, sempat sebenarnya nggak naik kelas. Dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, dan belum bisa menulis. Jadi saya berangkat ke sekolah, waktu itu anak saya di Penabur, dan saya tanya sama gurunya, ya nggak bisa Pak, nilainya kan memang banyak yang jelek, merah. Tapi anak saya itu pinter loh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu guru tes lisan. Jadi anak saya kayaknya di ujian lisan. Dan memang mengagumkan. Boleh dikatakan kayak semuanya 10, 100, nggak ada jawaban yang salah. Apapun yang ditanyakan lisan, dia jawab semuanya. Tapi dia nggak mau menulis. Nulisnya itu ekstrim. 1 huruf, 1 halaman. Gimana itu buku nggak? 1 huruf, 1 halaman. Atau dia nulisnya kecil-kecil banget. Waduh. Jadi akhirnya guru sekolah itu bilang begini sama saya, Pak Jarot, anak Bapak saya naikkan kelas 2 dengan syarat harus segera bisa menulis. Kalau enggak, kita kembalikan kelas 1. Itu ya Pak Jarot ya sepakatnya ya. Saya panggil guru les nulis. Sebulan kemudian guru les nulisnya mengundurkan diri. Pak Jarot, maaf ya, saya bukannya nggak mau bantu Bapak, Pak. Tapi maaf ya Pak ya, maaf Pak. Anak Bapak bukan manusia, Pak. Anak Bapak itu patung, Pak. Kenapa disebut patung? Pegang pulpen bukan begini, dipegangnya begini. Saya ngajari nulis, dia taruh itu di atas kertas, begitu, nggak bergerak apa-apa. Dia liatin saya kayak patung. 30 menit begini, tangannya nggak bergerak. Lah saya bludrek, Pak. Saya stres, Pak. Anak Bapak ini patung, Pak. Saya tahu anak saya seperti itu. Makanya saya panggil ibu ngajari anak saya. Supaya bukan saya sendiri yang stres. Kita berbagi-bagi stres lah. Saya gaji ibu kan supaya stres gitu kan. Kalau saya ngajari sendiri kan saya yang stres, saya stroke nanti malah. Gitu. Jadi saya tahu anak saya seperti itu gitu ya. Betul Pak, saya nggak mau lagi ya sudah. Saya cari guru yang lain. Guru ini menurut saya pinter banget. Maka saya bersyukur dapat guru ini. Dia tahu keunikan anak saya melebihi saya. Ya, jadi ini guru baru. Tapi saya minta Pak tarifnya sekian. Loh, daripada anak saya dibalikin kelas 1, apa nggak malu Pak Jarot tuh yang nulis buku parenting tuh anaknya nggak naik kelas, nggak kebayang saya. Nggak apa-apa lebih mahal. Waduh, guru lesnya datang bawa donat 3, ya. Yang 1 dikasih anak saya nih, donatnya 3, kasih 1. Anak saya namanya Bena, enak Ben, enak Bu Guru. Ngomong itu anak, padahal dia biasanya jarang ngomong, ya. Mau 2 lagi, mau lah Bu Guru, nulis dulu ya. Suruh nulis dulu, tapi dikasih dulu, suruh ngicipin dulu 1 gitu ya. Ini masih ada 2 lagi nih. Habis nulis, yang 2 buat kamu. Itu Bapak Ibu les 3 bulan, Bu. 3 bulan les nulis, berat badan naik 6 kilo. Ibu cari di mana les nulis, hasilnya berat badan naik. Coba. Tapi itu hebat itu guru. Akhirnya bikin anak saya bisa nulis waktu dia kelas 2 SD. Jadi saya pernah punya masalah, anak saya terlambat bisa menulis. Nah, tapi waktu itu juga saya itu agak cuek sih sebenarnya. Berarti gini,
Bahkan agak berlebihan, terlalu cueknya itu. Ya, TK nggak bisa nulis, nggak apa-apa lah, yang penting dia baca bisa. Jadi anak saya tuh baca bisa malah. Ya, jadi dia bisa membaca, tapi males nulisnya, Pol. Males nulisnya. Bahkan waktu TK tuh dia sempat bisa nulis, tapi rupanya dia itu umurnya kurang. Jadi dia lahir bulan Desember, masuk sekolah tuh diterima walaupun umurnya kurang. Jadi dia umurnya, jadi dia diajari nulis terlalu cepat. Kalau anak perempuan nggak masalah, kebanyakan anak laki-laki yang ada trauma, namanya trauma usia dini, akhirnya dia bisa membaca, malas membaca, bisa menulis tapi malas menulis. Jadi ada komplikasi anak saya, trauma menulis, tambah game adiktif. Dalam bicara keseimbangan figur, istri saya ibu yang jauh. Jadi anak ketiga, adiknya, hanya beda 12 bulan, bapaknya terlalu romantis, jadi adiknya lahir cepat banget 12 bulan. Jadi anak saya nomor 2 ini kalau mama sana sama papa, mama sana sama papa. Terlalu dekat dengan saya, tapi jauh dengan ibu. Makanya anak itu harus imbang. Nah, anak saya akhirnya bermasalah cukup kompleks, gitu ya. Tidak keseimbangan figur, jauh dengan istri, benci adiknya, malas nulis. Tapi ya satu persatu diselesaikan. Nah, singkat cerita ya dengan pendampingan oleh si guru nulis ini, akhirnya dia bisa menulis yang lebih normal. Sampai sekarang sih tulisannya nggak bagus. Sampai sekarang ya udah bekerja, tulisannya nggak rapi. Tapi oke lah gitu ya, udah masuk standar. Jadi kadang-kadang ada kasus-kasus yang khusus seperti terlambat bicara, terlambat menulis. Maka untuk kasus yang khusus butuh les. Kayak anak saya terlambat menulis, ya dilesin gitu ya. Bahkan juga sebenarnya agak terlambat bicara, tapi nggak sampai parah. Ya dia nggak perlu les bicara. Orang tuanya aja sering ngajak bicara gitu ya. Tapi kalau nulis kan saya kerja, istri saya kerja. Jadi kita suami istri memang bekerja. Sampai anak saya ketiga lahir, jadi nomor 2 ini memang kita pakai suster ya. Jadi istri saya juga seorang wanita karir, sampai anak ketiga lahir baru istri saya meninggalkan pekerjaan. Gitu ya. Tapi nomor 2 sempat istilahnya itu terlambat ditangani, saya sibuk, istri sibuk gitu ya. Apalagi adiknya muncul. Sehingga figurnya ibu yang kosong. Kalau dekat dengan saya dekat, malah terlalu dekat. Nah, itu dengan dilesi. Jadi kalau anaknya sampai ada masalah khusus, ya menurut saya ya terapinya khusus. Apa terapi khusus? Ya dilesi gitu ya. Ada masalah nulis, les nulis. Ada masalah bicara, terapi bicara. Kan ada terapi bicara. Ya sehingga semuanya nanti bisa tertangani. Nah, kalau kinestetik, anak saya nomor 2 ditambah lagi, nulisnya jelek dan tipenya kinestetik. Namanya Bena. Kalau belajar nih, 10 menit nih, dan saya ngomong itu, saya ngomong anak saya itu, dia ke toilet. Ben, lama banget di toiletnya. Iya Pak, nggak keluar-keluar. Karena dia nggak butuh kencing. Dia butuh berjalannya itu loh. Terus belajar lagi, baru 10 menit, dia ke kulkas. Ngambil apa ya? Mau ngambil apa? Belum tahu. Lah ngapain ke situ kalau belum tahu? Dia butuh bergerak. Jadi kalau anak yang kinestetik ini butuh banyak bergerak. Nanti masa depannya gimana Pak? Apakah dia sukses? Loh, anak saya sekarang kerja di Singapura, itu anak kerja di lembaga riset. Temennya profesor semuanya. Jadi gaji dia tinggi banget di Singapura. Dia kerja di Schaeffler, perusahaan Jerman. Nah, anak kinestetik itu nanti kalau sekolah udah besar, tentu dia paling senang. Cocoknya itu kalau pelajaran itu yang banyak prakteknya. Karena kinestetik itu harus melibatkan mata, panca indera, dan badan. Jadi kalau dia kayak kerja lapang, survei lapang, belajar, kalau istilah di luar negeri itu ada juga anak SD, SMP itu diselingi. Ya, dia sanggup duduk, asal selingannya cukup. Misalnya gitu ya. Jadi kayak belajar tuh kalau di beberapa sekolah tertentu kan misalnya ada anak itu muridnya satu kelas 15. Yang kinestetik 5, yang auditory 5, yang visual 5. Oke, hari ini kita ada jam bebas, belajar bebas, tapi mata pelajarannya ditentukan. Kamu ya, 5 orang, kamu di perpustakaan. Kamu boleh di kebun. Yang di sini di kelas diskusi sama bu guru. Ini kalau gurunya udah tahu 15 orang itu gayanya apa-apa, waktu bilang kamu itu kita udah kelompokin loh. Ini kelompok kinestetik, dia belajar di bawah pohon. Yang ini di perpustakaan karena visual mata. Yang ini diskusi dengan guru. Itu nanti anak bisa kayak ajaib loh. Ini guru kenapa nyuruhnya orangnya bisa pas banget ya? Kita yang suka ngobrol di sini semuanya.
bukan ajaib, itu udah assessment, kita pegang datanya gitu kan, semua murid disidik jari semuanya. Jadi kalau anaknya kinestetik, jangan takut, semua tipe auditory, visual, kinestetik, nggak ada mana jelek mana tidak. Untuk profesi tertentu butuh yang tertentu juga. Jadi yang kinestetik selama dia pelajarannya banyak praktek, asal jangan misalnya accounting gitu kan. Tapi peternakan, perkebunan, perikanan, mesin, semua pelajaran yang membutuhkan praktek. Ini anak yang hebat banget ini. Ya, kalau dokter bedah. Pokoknya yang membutuhkan gerakan. Atau kalau dia kinestetiknya bodily, memang pekerjaan-pekerjaan kayak jadi olahragawan pasti hebat sekali. Jadi kecerdasan kinestetik. Jadi selain gaya belajar, kan juga ada kecerdasan ya. 8 kecerdasan buat Howard Gardner. Kalau sidik jari ada 10 macam. Kan matematik, linguistik, musikal, ya, kinestetik. Nah, sebenarnya anak kinestetik itu dia cerdasnya juga cerdas kinestetik. Anak yang auditory cerdas linguistik. Gitu. Jadi itu sebenarnya ada kayak irisan-irisan yang nyangkut. Jadi mereka nanti bisa prestasi maksimal nggak? Sangat bisa pada bidangnya masing-masing. Pada jurusan-jurusan yang membutuhkan pembelajaran lapangan. Jadi jangan takut ya, setiap anak itu hebat. Cuma begitu kita mengerti keunikannya, oh anak saya kinestetik, logikanya kuat, temperamen dasarnya pragmatik, jadi cocoknya pekerjaan ini, jurusannya ini. Begitu tepat, melejit seperti anak panah. Jadi sebenarnya milenial ini bakal persaingannya luar biasa. Yang dibutuhkan adalah pengetahuan orang tua mengenai keunikan anak yang kita bahas hari ini, supaya bukan hanya mendampingi belajar, mendampingi hidup, mengarahkan pada cita-cita yang bagus, yang tepat, sesuai keunikan si anak. Sehingga nanti anak akan belajar cocok dengan dirinya. Kura-kura belajar berenang, juara dia. Kelinci ngambil jurusan lari, happy dia. Yang Raja Wali ngambil jurusan terbang, wah bahagia dia. Jangan kebalik ya, si kura-kura kita motivasi, kamu ngambil jurusan lari ya, itu gajinya tinggi sekali. Dia sekolah lari. Pak, susah Pak. Hidup ini nggak ada yang mudah, semuanya susah. Tapi kalau mau pasti bisa, tapi nggak bisa-bisa Pak. Pasti bisa, Tuhan itu luar biasa. Mujizat masih ada, tapi nggak terjadi mujizat Pak. Terus kuatkan hatimu nak, jangan lengah. Anaknya menderita karena salah jurusan. Ya. Jadi itu aja yang penting. Jadi kita mendampingi anak hidup, termasuk diantaranya mendampingi belajar, dan semua anak pandai, ya kalau kita bisa mengerti bahwa setiap anak itu unik. Ya, Tuhan berkati.